Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak cipta atau copyright. Sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada pada kelompok 4. Untuk anggota pertama, ada Balkis Nabila Aulia Putri dengan NPMG 1A0190008, kemudian ada Rizky Gusmanto dengan NPMG 1A0190018, kemudian ada Aisyah Amalia Alfitri atau saya sendiri dengan NPMG 1A0190026, kemudian ada Muhammad Naufal Fahrezi dengan NPMG 1A0190028, lalu ada Randi Julian Saputra dengan NPMG 1A0190066, kemudian ada Redo Francesco dengan NPMG 1A0190064, lalu ada Agung Rahmat Syah dengan NPMG 1A0190096, dan yang terakhir ada Dewi Sylvia Panjaitan dengan NPMG 1A0190022. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Randi Julian Saputra. Kepada Randi Julian Saputra, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hak cipta. Ya, bisa teman-teman lihat juga di share screen. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara bersamaan yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk sesuatu yang bersifat pribadi dan khas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri dari hak cipta. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Balkis Nabila Aulia Putri dengan NPMG 1A0190008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih ciri-ciri dari hak cipta. Ciri-ciri dari hak cipta yaitu yang pertama, memiliki jangka waktu perlindungan ialah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia. Yang kedua, ciri-ciri dari hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan, namun demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting, terutama jika dalam permasalahan hukum pada kemudian hari. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran. Misalnya, terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara sinstatif, memiliki kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. Yang berikutnya, ciri-ciri dari hak cipta yang keempat yaitu sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimal 7 tahun penjara atau didenda 5 miliar rupiah. Yang kelima, ciri-ciri dari hak cipta yaitu dilindungi. Misalnya, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer, dan lainnya. Dan yang keenam, kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli. Itulah ciri-ciri dari hak cipta. Fungsi hak cipta. Pada pasal 2 UU No 19 tahun 2002, dalam hal ini menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam hak cipta yaitu 1. Pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua adalah ciptaan. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Yang ketiga adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Yang kelima adalah perbanyakan. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengaliwujudkan secara permanen atau temporer. Yang keenam adalah pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Yang terakhir adalah pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang memberikan hak tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari hak cipta. Sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 nomor 19 tahun 2002, yaitu 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta, yaitu namanya Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres nomor 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997. Dengan konsekuensi, Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne Convention. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya. Serta pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang yang sama, yaitu 1. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang telah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 2. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang telah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Selain dasar hukum hak cipta yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa dasar hukum lain atas hak cipta, antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau yang disingkat sebagai WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang keenam yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang ketujuh adalah Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Dan terakhir yang ke-8 yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Lingkup hak cipta. Ciptaan yang dilindungi pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu pertama, buku,
program komputer, template, pewajaan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ketujuh, arsitektur. Kedelapan, peta. Kesembilan, seni batik. Kesepuluh, fotografi. Ke-11, sinematografi. Dan terakhir, ke-12, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rapai, database, dan karya lain dari hasil pengalian wujudan. Kemudian ada ciptaan yang tidak diberi hak ciptanya. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Kedua, peraturan perundang-undangan. Ketiga, pidato kenegaraan atau pidato penjabat negara pemerintahan. Keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dan terakhir, kelima, keputusan badan arbitres atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau copyright atau juga bisa dikatakan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Yaitu adalah sebuah kasus di mana Mall Grand Indonesia dinyatakan melanggar hak cipta karena telah memakai sketsa Tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Heng Ngantung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan putusan tanggal 2 Desember 2020 dan menyatakan bahwa Mall Grand Indonesia harus mengganti kerugian sebesar 1 miliar atas pelanggaran tersebut. Hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang terdaftar atas nama Heng Ngantung yang merupakan seniman dan mantan Gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965. Dan sketsa tersebut dibuat oleh Heng Ngantung pada tahun 1962. Sketsa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya Pasal 40 Ayat 1 huruf F, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patung, seni pahat, atau kolase. Selain itu juga sketsa tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM, dikutip dari Indonesia Visual Art Archive. Heng Ngantung meninggal dunia pada tahun 1990. Namun, terlepas dari itu, perlindungan hak cipta seperti dikutip pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UUHC pada Pasal 58 Ayat 1 yang menerangkan bahwa pelindungan hak cipta atas ciptaan 1. Buku pamflet dan semua karya tulis jenisnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan juga pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lainnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang masih berlaku sampai sekarang. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami mengenai pelanggaran hak cipta atau juga bisa dikatakan copyright. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.